percaya ngaji ini orang anak orang itu ini dia share itu tenanan bangun paling namanya di kandang lamun di bantu sandal soalnya kamu udah oh sembilan menit tadi kalau rakyat ini karingan sembilan Bapak-bapak ibu yang saya hormati, dalam hal ini pelajaran kita pada malam hari ini sudah luar biasa. Ini sudah juga kita praktekkan sehari-hari ini. Sing mana itu kan ngokok. Ya Allah, memang kalingan jamu aja gini. Padahal jamu ini untuk 5 hari ke depan. Nah, biasa sih tandanya ngambil wis kaplak panas nih kok. Adem panas. Kan jeruk kamar. Moga-moga dan sehat Pak Sari Pak. Nggih. Nggih, terus jamu neh Mas Ari sampean kalian jamu dewasa. Oh, aku bisa laki. Terus dalam hal ini Bapak sekalian, karena minggu depan ini insya Allah kita mempunyai hajatan besar. Yang pertama yaitu syukuran karena kita sudah mencapai 100 pekan pengajian ini, sungguh luar biasa. Perjalanan kita ini dari warkop pinggir jalan di Gerak Jingkrong sampai menetap di sini ini sungguh luar biasa. Terus selanjutnya syukuran itu dirangkaikan dengan kholnya para pendiri Himata, para punggawa-punggawa Himata, orang-orang yang bekerja di belakang layar Himata, semuanya berjasa ikut membesarkan Himata. Sajane ini awalnya gampang loh Pak. Angger nglumpuk akeh, angger mangan-mangan, yang ngono kan iso komentar. Mangan-mangan iki duwe sapa? Kok duwe Himata yang mangan sorry bro. Ajak akeh duwe Himata dipangan, apa nek duwe liyane. Pak Thalib sekali ancang-ancang Mak Paji bakar-bakar oke. Jalan kurang sampai ke perapatan itu sudah 1 juta. Kurang mangan-mangan. Alhamdulillah. Cuma diawali dengan kegembiraan, dengan kesenangan, saya itu terbersih. Seandainya orang-orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita ini masih hidup, begitu bahagianya beliau, begitu senangnya beliau itu, pasti senyum kecil itu akan tersunting di bibirnya. Lo ya tahu. Guyu perek, rukunnya anak putu kurek, mesti ngoten. Apa ini? Oh kipas efek. Nyomar Pak Yai ini lagi kipasi. Kadang-kadang ini Pak Yai ini ada kipasi yang jadi tomat ini barang. Sebenarnya tak senang. Halo Yai. Dalam hal ini saya yang pegang ini Pak Yai. Enggak jenengan sih pegang ini pun mau terus sama dia. Terus halnya para pendahulu kita ini bukan sok-sokan Pak saya, bukan sombong-sombongan, bukan. Saya ini ingin mengenang, saya ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak muda kita bahwa adanya Himata ini tentunya ada pendahulunya, ada orang yang merencanakan, ada yang orang memikirkan, ada orang yang selalu ingin maju Himata. Ini perlu diingatkan. Setelah besok malam acara itu terjadi, mudah-mudahan ini menjadi pertanda supaya anak-anak muda nanti, penerus-penerus kita ini, oh iya zamannya Pak Jono, ini asli usulnya Pak Jono ini, zamannya Pak Jono nek Khalid Barat akan berlanjutkan supaya menjadi pelajaran bagi anak muda kita semua. Saya setuju. Bukan terus kok angin poya-poya nih buatan.
Lak kelompoknya wong gratis nggih mboten payu saestu. Lajeng kelompoknya jamaah gernek meja tok isine. Mboten kerasan. Kedai enten isine mejane. Kedai enten isine piringe. Kedai enten lawuhe. Alhamdulillah Pak Haji, itu satu lagi dulu Pak Haji. Pak Haji Rati. Kok tak ngotot lah sama. Oh. Loh, kerja sama dengan istri. Iya. Loh, orang masalah aman nih. Berarti dari transparan mulai biro. Jamunya bermanfaat. Wih, dulu. Oh iya. Sabar ya. Sabar. Ini rametan kali dilupone kali dihitung kali bambil nang kamar ke Pak Tadi kamar itu sama contoh tapi jamune nak gawe nang omah ae. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam hal ini kalau temanya pada malam ini seru, tentunya saya yakin tanyanya pasti ya seputaran itu. Terus siapa dulu yang mau tanya? Muhammad. Ini kan orang bahaya tak? Saja itu orang sabar. Merdeka. Pak Mas sabar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang meredam nafsu syahwat. Kepada istri apa juga harus diredam? Kalau seandainya kemauan suami itu mau setiap hari, itu harus diredam juga. Kemudian yang kedua, apakah ada larangan-larangan dalam berhubungan suami istri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ini cerdas pertanyaannya. Wong ini cerdas dengan simpel dan akurat. Aku mau saat durunge masuk sis, wis divisi karo Mbak Duda. Mbak Basro deh. Mau bertanya adalah si Mbak Basro. Oke, Mbak. Ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cuma minta penjelasan masalah dalam kekeluargaan, yaitu kalau tidak salah dalam surat An-Nisa yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatun qanitatun hafidatun lil ghaibi allati takhafuna nuzuzahuna fa'iduna wa juruhuna bil madaji'i wa dari buhuna. Aku mau sama kalimat kok ya wa dari buhuna fa'in atanakum falatabahu alaihi sabila innallaha kana aliyan kabiro. Ini saya cuma minta penjelasan bagaimana kita menyikapinya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nak pesan dari Pak tenang ya. Akurat. Ayo yang di belakang kok protes ratawai Pak Salim. Ya. Mas Pandi di biasanya pertanyaannya super Mas Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tentang biologis. Biologis adalah kebutuhan untuk kesehatan juga untuk cara berpikir. Kalau
Nabi itu kenapa kok masalah biologis tentang istrinya kok banyak-banyak? Kalau umatnya rata-rata satu-satu begitu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bahaya kata. Penunggu ya langsung. Berarti. Minta izin Mas David ya. Tenang baji adik kula niki, tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama kepada istri apakah harus diredam? Sejatinya mboten. Artinya Allah itu menciptakan ketika muzawwajan tidak ada laki-laki dan perempuan itu menikah kecuali sebenarnya saling mencukupi. Adapun kenapa kok tidak terasa tercukupi antara seumpama antara si laki-laki dan perempuan yang tidak tercukupi, itu kan variabelnya kemarin kita sudah mempelajari ada 4 kan, diperhatikan ada 4 hal. Jadi kok seumpama yang laki-laki terlalu bersemangat atau perempuan yang bersemangat, sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya itu chemistry-nya wonten, hanya diperhatikan 4 hal ini. Okay? Kita coba dulu, kita ingat-ingat dulu. Okay? Nomor 1 itu dalam hal ibadah. Kalau ibadahnya itu stabil, minimal sholat 5 waktunya itu saya antara suami dan istri. Lamun tong nyuwun pangapunten saya menyinggungnya, seandainya belum mampu ke masjid kok kerso saged jamaah antara bapak kali ibu teng dalem itu dan sebagainya, itu kali Gusti Allah niku digawe selaras sebenarnya. Akan dibikin chemistry, akan dibikin keseimbangan antara suami dan istri tersebut. Ini ora enak ceritane sing siji kodok keluwian, sing siji kehandapan, tidak ada. Jadi nanti akan ketemu balancingnya, keseimbangannya, terutama dalam hal ibadah. Namanya ibadah saya seumpami alhamdulillah sing kakung jamaah pun saya. Terus kemudian lek teng dalem saged sholat duha sareng utawi sholat tahajud sareng dan sebagainya. Niku masya Allah. Ustaz kok korban sholat tok liyane boleh ndak boleh? Seumpami maos Quran sareng dan sebagainya itu dalam ibadah. Ngadep teng pangeran sareng. Kuncinya di situ. Ustaz kula mboten saged maos Quran, minimal lek dahar sareng. Lek maca Allahumma barik lana fima rozaqtana niku sareng. Gusti Allah matur suwun diparingi sesandingan, terus kemudian diparingi dedaharan, muga-muga niki dados berkah. Niku chemistry-nya tercipta. Yang kedua, niki nggih, yang nomor 2 itu adalah komunikasi. Suami dan istri kudu sering cerewet komunikasi. Mas Nur enten mboten? Mas Kasih. Nggih, lek. Jadi lek bendalu sakderenge dolanan susu kudu kono ngobrol ri. Jadi ya begitu. Seharian konsletnya seperti apa, pokok sakderenge sare terus kemudian kerso ngobrol, nggih, kerso ngobrol niku akan cair. Mboten ngawur lho nggih niki engko didarani wes iki skosro neh mboten saya mboten. Nggih. Komunikasi. Nomor 3 diperhatikan niku sesarengan, kebersamaan. Nah niki Pak Sabar kali Mas Ati. Perhatikan. Dalam sehari niku setidaknya belibet 8 jam. Sepertiga dari 1 hari itu setidaknya bersama 8 jam. Biasanya lebih dari 8 jam kok mboten diselingi ngaji, mboten diselingi ibadah, mboten diselingi bekerja, niku akeh tukarane. Lek kor awor tok nganggur-ngangguran lebih dari 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam itu harmonisasinya biasanya kurang, gampang salah paham. Nah, nomor sekawan ini yang terakhir niku bab nafkah. Niki lagi diperhatikan saya itu. Ibu-ibu niku
Kok mboten tak srek ngladeni bapak-bapak ini biasanya perkara nafkah liung fik du sa'atin min sa'atih. Kula belani Bu. Nah, lek duwe nafkah kata sing loman bapak-bapak, lek nafkahe dhewe kecupet aja sampe mboten paring nafkah. Minimal mulih malung Senin mungkin lek jajane rada ora digo mulih wae tak gono berkat mak. Jalan kote. Nah, masyaallah. Pun nggih, ngibadahe, komunikasine, kebersamaane dan nafkahnya. Coba jenengan pirsani, adakah di sini yang ada di mallnya? Tidak ada. Adakah yang di sini harus piknik kemana? Tidak ada. Mboten wonten. Malah hati-hati sing gawe piknik, gawe ning mall, foto-foto itu kadang-kadang ya mengusir kesunyian dan kesusahannya saja sebenarnya. Koyok kurang pelampiasan, okay? Bukan hanya masalah sing jomblo, ya termasuk sing bareng-bareng itu, ya. Pengen diakui kalau akur, padahal mboten akur jane. Foto bareng ke omah tinju biasa Ini beberapa kali bahkan senior datang ke Jalan Bakti niku nggawa warna-warna terus ngomong, "Ustaz pripun carane gawe keluarga sakinah mawaddah warahmah?" Teko nggawa mobil, lha lek ngamplopi yo kandel, jajane yo akeh, tak delok Insta story-ne, lek ndelok teng TikTok-e, lek ndelok teng status gaene makan bersama karo keluargane kok ndak ono nang ndi, karena ada hal-hal yang ditinggalkan. Jarang ibadah bareng, minimal dahar sepele, dahar lenggah sareng. Bu, Pak, ayo Allahumma barik lana fima rozaqtana, eling-eling dhisik awake dhewe kur lawuh uyah saiki lawuh daging sak pinunggalane. Di antara minimal sekali ngoten iki. Lek saged terus kemudian sholat bareng. Lek saged malih saged terus kemudian sholat sunnah bareng sak pinunggalane. Yang kedua, jadi sebenarnya tidak perlu diredam nggih, hanya perlu niki. Ilmu ini sebenarnya bukan hanya untuk yang berkeluarga, juga yang bersiap keluarga. Kulo ngaos kitab niki kan di tahun 2007. Kulo ngaos Ihya niku tahun 2007. 2007 niku kulo nembe lulus aliyah, lulus SMA. Yang kedua, apakah ada larangan dalam hubungan suami istri? Larangannya sing penting gak salah jalan. Oke. Nah gitu. Fa'tu harsakum annasyitum, gaya model apapun tidak apa-apa. Yang penting pada tempatnya itu satu. Yang kedua, ojo sampai nabrak sholat. Kesenangan ali ngombe jamu subuh lah. Sing penting mboten ganggu kewajiban tenggene Gusti Allah. Yang kedua mboten salah dalane. Ojo dian malih kula ki saestu nek kon duduhne dalile. Berikutnya surat An-Nisa ayat 34. Nggih, ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggih. Jadi kalau dibaca panjang nih lho nggih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Tiang jaler, tiang setri kali Gusti Allah niku pun diparingi fadl, diberikan kelebihan masing-masing. Tapi Gusti Allah nyuwun ar-rijalu qawwamuna, kudu wong lanang sing tetep teng ngarep. Kula gambarne ngeten nggih. Dalam keluarga niku kan bentuke ngeten to. Niki ayah. Terus kemudian ke kanan niku ada ibu. Kemudian di sini ada anak, ngoten nggih. Niki kita gambarkan alon-alon. Garising ngeten. Ibu-ibu itu adalah madrasatul ula. Anak-anak niku lek sae niku karek ndelok ibune. Menawi ningali ibune sae, anak-anak niku penak, saestu. Tapi ibu-ibu niki akan sae kalau ningali ayahe. Ayahe niki dalam hal ibadah. Niki dalam hal tarbiyah. Jenengan pirsani ibadah ki ora kok seneng salat tok, ki ora kowe jajan lho nggih. Dibuktikan kalau orang itu ibadahe sae niku paling sae ali nyendrawungi garwane. Khairukum li ahli, dawuh Kanjeng Nabi.
Sing paling apik wong lanang di antara kalian adalah orang yang paling bisa mengayomi keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian semua laki-laki dalam mengurus keluarga. Nyun pangapunten, jika bapak utawi tiang jaler kok pulang ali ibadah tenggene Gusti Allah, kurang ali ngopeni sesrawungan dalam keluarga, mboten bakal dihormat kalih garwane. Masya Allah. Nggih. Jadi kok terus ibadah iki mboten salat tok niku mboten, dados sae ngoten nggih. Sesrawungan sae nggih, salat sak cukupe mboten napa-napa, kur salat 5 wektu wis tekoni komat salame plencing mboten napa-napa. Sing penting terus kemudian perilakunya itu diaplikasikan bahwa sholat ini bisa mencegah dari perbuatan buruk dan ngoten. Sholatnya rajin misuh sregep lah iki sik. Nah, terus berarti tasik lawamah toh. Ora oleh nginggung Pak Riyadi. Jadi kembali lagi bahwa dalam hal qawwamuna sing paling penting itu adalah haknya Allah, hak Gusti Allah, khususnya ibadah. Wong lanang jadi tolak ukur ibadah. Saat tiang jalan niku hak Gusti Allah, haknya sesama itu ditunaikan, ibu-ibu mesti manut, mesti hormat, mesti dekne niku gadah haibah, tunduk. Lek pun tunduk, terus kemudian ibu-ibu iki tumoto alien didik anak-anak mesti sae. Kan sering kedaden, pakmu iki trae biasane wis ngono kuwi. Lho. Piye to? Ngarai anake, marai anake durhaka kalih bapak. Mboten pareng, dan ini harus semuanya bekerja. Ayahnya bekerja, ibunya bekerja, orang kok kerja golek duit mboten ndandani kabeh. Makane lek ngaos malam Senin saene sareng-sareng. Lek mboten sareng-sareng Pak Tolik pun ngerekam, Mas Kamit nggih online. Jadi nanti silahkan sing mboten nderek ngaos. Lek saumpami sing jaler ngaos, sing setri mboten ngaos niku jomplang saestu. Jenengan pirsani to, ar-rijalu qawwamuna ini ku lek maknane Ibnu Katsir kan koyok sikil tengen kali sikil kiri ngoten nggih. Kapan sing jaler mlampah, sing setri rido temu wingking. Kapan sing setri tengajeng, sing jaler mensupport dari belakang. Lelek kur mlaku sing lanang tok teng majelis setengah mati niku utawi sing setri tok mboten saged. Apalagi kalau dua-duanya ndak mau mengalah jadi zombie niku. Jadi sanepane utawi istilahnya gambarannya ar-rijalu qawwamuna niku intinya adalah falsafah kedua kaki saling mengisi gitu. Nah, tugasku apa? Tugasku sebagai laki-laki seperti ini dan sebagainya. Berikutnya di kemauan riyen Mbah nggih, kalau hak-haknya kan detailnya bisa diatur nanti nggih. Kenapa Nabi banyak istrinya dan umat hanya satu? Ya jelas toh. Muharrik lisahwat, tiang niku sahwate gede lek menepati ada 3 hal. Nggih, ada 3 hal. Niki dadekne sahwate gede. Nomor 1, ahlul ibadah. Wong sing ahli ibadah sahwate gede, makanya lek jenengan pirsa kalih sinten-sinten atau ada kiai atau ada syekh atau ada siapa kok garwane teng pundi enten garwane yo kono kan kelas Fortuner mungkin iki kelas Kurminyo yo ngono. Wiridane beda kok malah dilokne ta nggih. Ahlul ibadah niku muharrik lisahwat. Wong sing ibadahe kenceng sahwate mesti gede. Lah niku diceritakan bahwa kenapa Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah niku mboten nate haid, mergane Sayyidina Ali niku 5 wektu sakderenge salat mesti kumpul niku dalam riwayat jenengan pirsani. Jenengan seminggu pisane troler ngono kok. Ibadah ora. Nomor 2 ahlus safar. Ahli safar Kanjeng Nabi niku kerjanya internasional, jaringannya internasional. Lha kene kelasé kur mlayu ning ndi? Mlayu teng Karwisi, balik nang Kelapa 3, ngidul titik ning Pelita, lha balik kaya ngono kok kon sahabatan gak iso niku.
kurang ada dolar. Lek Kanjeng Nabi Masya Allah dari Syam ke Syria ke Najasyi ke Taif dan sebagainya, jarak paling cedek niku kados mriki king Mamuju 400 kilo paling celak. Sing nembe jalan-jalan dewi ya, Bu Haji Lina, Pak Haji Nur sekalian dan sebagainya. Dan kersane lho perjalanan di Mekah niku kaya ngoten. Luar biasa sing sampun haji-haji, nggih. Jadi yang kedua itu ahlu safar. Makanya lek ngene iki nggih kena obat. Saumpami ten griya kok garing-garing mawon, ibadah dikencengi mesti enak mangke garapane. Ya. Garing jak dolan mulih semangat tandang. Sing nomor 3 niku ahlul mamlakah. Ahlul mamlakah. Mamlakah niku napa? Orang yang menguasai urusane umat, pemimpin ya kados Pak Yai Sodik nah gitu. Urusannya kan umat, kula kan mboten. Saya enak masih ada beliau-beliau. Enggak, artinya ya Kanjeng Nabi niku tiga-tigane enten. Mboten enten tiyang ngibadahi kados Kanjeng Nabi mesti kile kelar bengkak lek dan ya. Mboten enten sing safare kados Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho sampun teng nate teng langit Isra wal Mi'raj. Paling adoh dolane, makanya paling dewasa. Semare lek pamane wong Jawa terus ngelokne wong mikir gampang cuketan, gampang nesu dolan mungkin kurang adoh. Memang wis ngoten niku. Kalah karo pite. Ahlul mamlakah sing dadi rahmatan lil alamin ngurusi umat kabeh. Niki lho, lek wong ajeng poligami syaratnya niki lek jenengan kuat ibadah, kuat safar, kuat ali ngurusi umat, mboten sajengan golek-golek diparani. Lek kula mboten, lek kula niki termasuk mboten nah. Lu ngeterne bocah teng pau-pau mulai wis ngelu lha. Tak kon mijeti Mbah Kani lah sapa iki bingung njaluk napa nek njaluk degan ning Pak Riyadi lah sok enek kowe. Padahal pun ngeterne bocah teng pau-pau terus monten mboten kuat. Lek kados Kanjeng Nabi go internasional monggo. Jadi kembali lagi bahwa syahwat itu yang bisa menggerakkan atau memang kali Gusti Allah niku mesti dikasih kekuatan kalau dia memiliki salah satu atau ketiga dari syarat ini tadi. Ahli ibadah, ahli safar dan ahli mamlakah. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun wekdal sekedap Pak Haji. Jadi kajian pada malam hari ini mohon untuk tidak diarahkan ke hal negatif nggih. Karena pengawasan ini pengawasan istiqomah. Mboten kok ngaos jorok-jorok niku mboten. Jadi kita ngaji pada malam hari ini kan untuk mengambil kesimpulan, untuk mengambil solusi. Karena kehidupan ini harus ditemukan solusinya kersane bisa kehidupan ini dalam benar-benar mencapai kebahagiaannya. Okay? Diambil baiknya ketika mboten enten saene kula nyuwun pangapunten wallahu alam bishawab. Berarti lah seterusnya kurang ya kurang ibadah. Oh, saat ini dongane Mbak Jali mboten hadir. Nggih. Oh, sedang lari ya. Nggih. Mboten napa-napa. Kadung senenge repot. Wis wareg barang kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lain dari yang disampaikan tadi. Tadi pernah disampaikan oleh Bapak Haji Rakim, yaitu masalah haul. Memang sudah lama di Jawa itu mengadakan haul, cuma alhamdulillah di mata baru tahun ini mudah-mudahan seterusnya. Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Di sini ada yang anggota menyampaikan begini, itu haul itu kan keluarga saya belum waktunya. Katanya kalau belum sampai berapa selamatannya belum selesai, belum bisa. 1000 hari itu belum bisa. Jadi tolong disampaikan haul itu apa. Itu saja. Yang kedua, masalah suap. Dulu minggu yang lalu pernah disampaikan oleh Ustaz Nur Muhammad Sodik, suap menyuap itu hukumnya haram. Tapi kok masih banyak yang seperti itu melakukan. Contohnya pergi ke tanah suci Mekah Madinah,
haji. Itu ada reguler, ada plus lagi lebih tinggi plusnya. Itu apa sekali apa juga sama suap juga. Karena kamu kalau mau bayar sekian juta tahun ini saya berangkatkan, apakah itu juga suap? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yai, Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul haul. Jadi kalau membaca zikrul haul itu kan kisah cemburu nih Sayyidah Aisyah datang Sayyidah Khadijah kan. Saben dinten di mana Sayyidah Khadijah niku sedo. Niku Kanjeng Nabi niku mesti beleh kambing. Minimal beleh kambing satu, terus kemudian dibagi-bagikan ngoten ceritanya. Nah, terus zikrul haul niku intinya sebenarnya bukan masalah masanya kapan. Nggak harus 1 tahun, nggak harus 3 tahun. Wis pokoknya peling. Jadi zikrul haul itu, haul sendiri itu adalah kepeling, ngeling-ngeling, mengingat jasa, mengingat kebaikan orang yang dikirimi niku. Jadi pada dasarnya kalau zikrul haul itu umumnya kalau kita di Indonesia setiap setahun sekali. Jadi di pasne tanggale, di pasne dintene, nah ngoten wae di pasne pas tanggale. Enten sing di kholi niku ngepasne netone pas ning naase niku wau, nggih. Senin Pahing, nopo Selasa Pahing, nopo Rabu Pahing dan sebagainya itu juga ada. Jadi sebenarnya masalah zikrul haul itu tidak harus menunggu sampai 3 tahun, utawi sampai saya punya ini kan pun 3 tahun boten. Setiap tahun seumpami niki pun sedo tahun ngajeng dikholi niku nggih pun parang. Itu untuk zikrul haul. Terus sing nomor kalih wau masalah suap riswa nggih. Suap niku pembahasannya panjang dalam fikih. Salah satunya niku yang dibahas tadi adalah tentang haji. Bagaimana kita haji dapat biar bisa cepat terus kemudian bayar lebih dan sebagainya. Sebenarnya bukan masalah bagi kita yang membeli, karena kita akadnya itu membeli fasilitas dan semua kebutuhan yang akan kita gunakan untuk berhaji. Mungkin yang bermasalah itu providernya. Karena mereka yang membuat deal-deal dan kebijakan itu kan yang wal mas'ulu alaihim, yang ditanya nanti kan mereka. Kalau kita mboten, memang itu sudah ada harga yang harus dibeli. Kalau kitanya mboten. Jadi kembali lagi kula ningali nggih para kiai-kiai sepuh termasuk Mbah Mun niku Mbah Yai Maimun Zubair niku mesti tumbas visa furoda. Setiap tahun niku mesti tumbas visa furoda. Nah guru kula nggih ngoten Yai Kosasih niku sing teng Banten tentang orang sampai sedanipun niku 24 tahun. Sampai pas wancine sedo niku beliau niku haji ben tahun tumbas furoda. Jadi setiap tahun sampai sedane pas sedo niku sudah 24 kali haji. Jadi wiridane ngoten niku Mbah Mun niku nggih wiridane haji. Lek Mbah Sam niku wiridane umroh setiap tahun teng bulan Rejab sak pinunggalane. Jadi wong-wong niku gadah wiridane piyambak-piyambak kalau secara dalam hal riswah yang kita membeli niku mboten. Nah kalau kebijakan yang membuat kebijakan niku kan ada tanggungan. Tasarruful imami manutun ala ra'iyati niku usul fikih. Tasarruful imam, tasarrufnya imam itu manutun ala ra'iyati, harus memperhatikan napa istilahnya kesejahteraannya umat. Tapi kalau mereka dolim berarti mungkin sing ngadep tengene Gusti Allah, imam-imam niku yang membuat harga-harga menjadi ada perbedaan dan sebagainya. Yang kedua kalau tambahi masalah mahar politik. Lek mahar politik di Basul Masail sudah dijelaskan, mahar politik itu sebenarnya bukan mahar politik, tapi itu disebut dengan al-mu'nah lil haq li iqamatil haq. Jadi seumpami ada wong nakal ajenge daftar dados kepala desa di Balaparang, terus sing kepala desa sing ajeng maju tiang nakal niku kuat mbayari wong ben wong siji 10.000. Lah lek kula mboten ngunggahi seumpami di antara kita ada salah satu yang mau menandingi dia, terus kemudian umat niku jenenge umat nggih, ngopeni umat niku ndak gampang. Wong niku dinasihati kalau dikai duit niku luwih gampang dikai duit kan. Sehingga dalam kajian siasah
fiqhus siasah, fikih siasah. Lek kula ngejoki sampami kula pengen maju ben sing mboten beling niku mboten munggah terus kula bayari 12.000 niku jenenge al-mu'nah li iqamatil haq, biaya untuk menegakkan kebenaran, bukan riswah. Dalile napa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum niku nderek kalih alasanipun ingkang mengikuti. Ketika ikhtiyajnya, kebutuhannya, kemaslahatan untuk umat itu dijadikan hukum tersebut menjadi doruri. Kapan hukum ikhtiyaji dan doruri kadal ya apa pripun waqat takunu ikhtiyaj al hajatu tanzilu manzilatat dorurati, dan terkadang kebutuhan itu sampai masuk kepada batasan darurat. Yang pangapunten nggih kedawan-dawan, tapi minimal gambarannya seperti itu. Yang terakhir ada titipan Pak Haji. Usulan kalau sebelum ngaji adik-adik kita untuk dikasih waktu untuk rebana, mungkin bisa dikasih waktu. Wallahu a'lam bishawab. Iya lah, tumbas tiket Purwodane nggih hati-hati. Sampeyan sakit mawon tumbas tiket Purwodane. Bisa bodoh, tapi nggih kudune nggih imane kuat kaya bahaya-bahaya mau. Minimal sampeyan lho metu ner, metu dindi. Bisa teko ini Pakistan bareng ya warga. Minimal ya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab sih. Ini kalau bisa takut sama takut saya takut ini biasa. Oke. Tentang adik-adik ingin tampil di sini, saya sangat gembira sekali, saya sangat beruntung sekali. Tapi tentunya adik-adik persiapannya harus lebih awal. Persiapannya lebih awal minimal. Bapak-bapak, ibu-ibu belum ada, adik-adik sudah siap. Tapi kalau belum siap, adik-adik saya nonton, adik-adik toto-toto terus ngaji ini kapan? Saya sangat mendukung. Terus yang kedua, ini harus kita juga pikirkan, kita ini punya tetangga. Kiri kanan juga punya telinga, kanan punya telinga, kiri punya telinga. Kira-kira kita bisa menerima, tetangga kita bisa menerima enggak? Pak, sholawatan mesti kabeh lagi dia seneng, orang sing ora seneng. Ya mulai lho kok angel menunggu mesti seneng kabeh. Tapi tonggone dhewe iki seneng apa? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Sabar dulu Adik-adik, nanti saya mau sawarkan dulu dengan bapak-bapak pengurus yang lainnya. Nanti saya coba tanya dulu ke tokoh-tokoh masyarakat sekitar sini, kira-kira krungu tabuhannya arek iki terganggu ora. Sabar dulu. Insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan baik berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, alhamdulillah uang sapi terkumpul 13.387. Padahal aku tuh rego sapi 16 juta. Katakan pada di duit bro, pada di baru malam ini saya tanya. Padahal aku senyang sapi, tapi isu tidak bareng-bareng. Tapi ini saya ngenyang tol kata ini. Harga 16.500.000. Kawan ini. Orang yang tambahin itu. Saya ngapain nambahin gitu, orang yang udah apa-apa. Terus niatnya wong mata ya, kurang jalannya Pak Tolak kok. Pusing-pusing. Niatnya di mata, gitu. Tapi alhamdulillah banyak dari dermawan, banyak dari simpatisan, banyak dari anggota yang sudah masuk uangnya ke sini. Ada yang juga dari kampung Dayak sana, kalau tulang-tulang yang di Jenik Tarasa, iya Pak Juran 500, alhamdulillah. Terus saya tanya terus bayar pun. Ya orang dicapok boleh, ujungnya diselesaikan. Bos sapi orang rumah ya.
Tapi aku lagi ini lawan rajinnya ya rawani tadi ini. Rawani ini. Terus uang kota amal pada malam hari ini, kota amal orang kota amal ya. Hasil penjualan kopi pada malam hari ini kita mendapat keuntungan 1.450.000 rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya Bapak Ibu sekalian, nah, penjualan kopi ini bisa didongkrak Pak. Kita bisa meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Tentunya juga harus bekerja keras. Panitia yo sing biasanya nyatne kaleng yo, kalenge disiapne neh, yo ditetepne. Kok menawari kanca-kanca pengin sing anyar-anyar iki. Lah kanca-kanca pengin terus ora sampean nalayani praya sampean yo terus. Iya. Ora pengen ora dilayani yo salah to. Kudune dilayani. Kanca-kanca sing pengen, ora pengen ya ora apa-apa. Nek kok palukku suruh, paluk Bang. Boleh nggih monggo. Oh enggak. Oh nggih. Nggih, Bapak Ibu, monggo langsung tutup doa mawon kalih. Niki ada dua pilihan Pak Yai, wonten Pak Yai Nurul, wonten Pak Yai Basro, jenengan pilih sing pundi? Oh, sing sepan, monggo. Hikmah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa umuran tawilan wa ridwan halal. Allahumma arina wa nina al-fadil wa ridnatina abah. Allahumma rabbana sabbit mana nabi bila dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan mari ngaji Bang Isra pinter bisa ada dulu emang daran. Iya, tak tadi dah, itu dia dah. Bisa ya tuh, mari ngaji mari pinter Bang Isra. Oke, Bapak Ibu sekalian saya hormati, sapi ini rong tuku, tapi insyaallah Sabtu itu rong ini sapi ini bisa. Sabtu malam minggu. Insyaallah Sabtu malam minggu dipotong, bapak-bapak oleh protes. Terserah keempat majelis taklim. Ape di masa opo terserah ibu-ibu. Bapak-bapak oleh protes. Engko Haji Umi, Mbak Lina, Mbak Munir, terus Bu Mudrika, Bu Miani, Bu Ani rembukan. Sing penak karo Haji Ipa rembukan dari masa apa sing penak monggo. Pokoknya sama tono dewi sama sukune bapak-bapak. Oke, napa Pak? Parkir bagaimana? Oh iya, untuk malam Senin nanti parkirnya di luar semua.